Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar supaya kita nanti dalam pelajaran ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang di antara kalian yang bisa memimpin ketua kelas mana? Ya, sama-sama dipimpin dulu ya, pimpin mengawali kegiatan kita yaitu berdoa dulu. Ayo. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anak, insyaallah kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu dengan materi meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah, mari kita buka setelah berdoa. Lebih baiknya kita membaca surat-surat pendek dulu ya. Surat-surat pendek yang ada berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Oh iya, bagus. Yaitu yang berkaitan pada materi kita kali ini, yaitu surah Al-Ikhlas ya. Ada yang hafal atau kita sama-sama? Baik, kita sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sebetulnya surat ini adalah yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu kan. Kenapa kita ulang atau kita ingatkan sebentar? Karena surat ini sangat berkaitan erat dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu Allah Maha Esa. Ada yang masih ingat tidak terjemahan surah Al-Ikhlas pada pertemuan yang lalu? Ya, coba siapa yang masih ingat ayat pertama artinya? Oh ya, bagus ya. Jadi artinya adalah, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu Maha Ahad atau Maha Esa. Jadi Esa itu artinya Ahad, tiada Tuhan selain Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah, memohon segalanya kepada Allah ya, tidak boleh kepada yang lain. Kalau kita mau minta kepada yang lain, apa namanya? Ayo, siapa yang dapat? Ya, bagus. Namanya itu adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan ya, perbuatan menduakan Allah. Contohnya bagaimana? Ya, oh bagus ya. Contohnya adalah ketika kita sakit, kita tidak boleh meminta kepada pohon atau mendatangi dukun. Yang betul bagaimana? Adalah mendatangi apa? Pusban, puskesmas ya, boleh ya. Betul. Itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia, tapi kembali bahwa yang yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah ada yang mau bertanya tentang hal-hal keesaan Allah Subhanahu wa taala ya? Kalau tidak, coba Pak Guru bertanya dulu sama kalian. Oke? Allah itu beranak atau tidak? Ya, oh bagus. Allah tidak beranak, betul. Ada yang tahu ayatnya? Yang minggu yang lalu kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Oke? Oh ya, adalah ayat yang ketiga. Bagus. Siapa yang tahu bunyinya? Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, jadi sekarang bagaimana? Kalau Allah itu beranak, berarti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tadi apa? Maha Esa, satu saja. Kalau kita bisa
bisa membayangkan kan? Kalau Allah itu dua, bagaimana? Yang satu yang ke sana, yang satu yang ke sini, akhirnya bagaimana? Kacau akhirnya. Jadi Allah Maha Esa itu adalah Maha Tunggal, satu saja. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, baik. Boleh kalian perhatikan? Coba kalian perhatikan. Kalau kita bisa keluar ya, tuh. Perhatikan lingkungan sekolah kita ada apa saja situ? Lingkungan sekolah kita ada bunga, ada benda-benda mati, benda hidup. Nah, itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti. Gitu. Ya. Ya, anak, ya, Budi. Oh, Budi ya. Nah, jadi Budi bertanya, siapa yang bisa membantu Pak Gurunya? Apa kata Budi tadi? Setelah Budi mengamati di lingkungan sekolah kita ini, dia bertanya pada Pak Guru, jadi Pak, bermacam-macam aneka ragam benda, baik benda hidup, benda mati yang ada di lingkungan sekolah, itu bagaimana cara Allah menciptakannya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti itu tidak perlu kita terlalu berat memikirkan. Itu adalah yang disebut sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha menciptakan. Begitu. Allah itu menciptakan sesuatu cukup kun fayakun. Coba kita apa sih pengertian maha? Maha itu kan segala sesuatu yang wah gitu ya. Wah, jadi Allah itu wah di atas segala-galanya. Coba kalau Allah ada yang menyerupai, bagaimana? Mungkin kayak orang Jepang bisa menciptakan ini, orang Amerika, orang ya negara-negara maju sana. Kalau Allah itu bisa makan, ada yang menyamai, mungkin ya sudah dari dulu manusia bisa menyamai. Coba kecanggihan orang Jepang bisa membuat robot mirip dengan manusia, beraktivitas dengan manusia. Cuma satu, ya manusia yang tidak bisa membuat, itu rahasia Allah, yaitu nyawa. Seperti kita ini, kita bisa hidup. Bapak bisa berdiri di depan kalian. Kalian bisa mengikuti Bapak. Ayo, apakah kalian pakai baterai seperti robot di sana? Tidak. Nah, itulah rahasia Allah SWT. Jadi bagaimana Allah menciptakan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini hanya bisa apa? Bisa mengamati, ya pokoknya bisa untuk mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Budi ya, paham Budi? Ada yang lain kira-kira? Nah, sebentar lagi Bapak mau mengadakan permainan. Kita mau membentuk kelompok ya. Untuk kelompok tujuannya untuk mendiskusikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya kita ini, keimanan kita itu lebih kuat, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha segala-galanya. Allah itu tidak ada yang membandingi, Allah itu tidak ada yang menyamai. Agar supaya pemahaman, keyakinan kita lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, siap untuk membentuk kelompok? Oke. Ya, nah kita hapus dulu ya, kita semangatnya. Mana semangat kalian? Semangat? Yes, oke. Nah, kita bentuk kelompok. Karena jumlahnya kita sekitar 20 peserta, maka kita buat 5 kelompok. 4 atau ya, 5 kelompok bisa. Jadi 4-4 ya, satu kelompok 4, satu kelompok 4. Nanti setiap kelompok mengambil kartu yang telah Bapak siapkan di meja ya. Ambil perwakilannya maju, ambil satu persatu. Nanti di dalam kartu itu ada keterangan di situ. Nah, keterangan disitulah yang akan kita diskusikan gitu. Oh ya, siapa? Kenapa? Oh ya, dalam kartu itu Bapak menulis sebuah kalimat-kalimat kebesaran Allah. Contoh, Allahu Akbar. Siapa yang tahu artinya? Allahu Akbar. Siapa yang tahu artinya Allah Akbar? Bagaimana? Allah
Allahu akbar. Artinya adalah Allah Maha besar. Nah, jadi nanti dengan ungkapan Allah Maha besar ini kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti kan kita acak ya, kartunya kita acak, nanti akan mendapatkan kalimat kebesaran Allah yang berbeda-beda. Nah, nanti setelah selesai diskusi ya, setiap kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan, untuk membacakan hasil diskusinya nanti di depan kelas dan kita dengarkan sama-sama. Ya, tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk kita itu untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah SWT agar kuat jiwa kita ini. Karena zaman sekarang ini kalau tidak didukung dengan jiwa yang kuat, maka akan bahaya. Ya, banyak serangan-serangan dari luar itu yang akan merusak daripada akidah kita. Oke, siap? Baik? Ya. Bapak akan membagikan kartunya, ya. Baik, sebelum kita kumpulkan kembali hasil diskusinya, kita aplaus dulu ya. Hebat semua kalian, luar biasa. Nah, ya. Baik, perwakilan untuk mengumpulkan kartunya dulu, kumpulkan. Siap-siap kalian untuk perwakilan mempresentasikan ke depan, ya. Nanti Bapak mengevaluasi, kita sama-sama evaluasi ya. Baik, yang kelompok pertama dipimpin oleh siapa tadi? Oh, Ahmad. Oke, Ahmad silakan maju Ahmad. Baik, Ahmad. Oke, setelah Ahmad nanti dilanjutkan kepada kelompok yang selanjutnya ya. Baik, alhamdulillah. Diskusi kita sudah selesai dan Bapak dengarkan. Kalian luar biasa dalam memberikan pengamatan, dalam memberikan ekspresi, dalam memberikan ada ungkapan, penyebutan. Luar biasa. Itu semua adalah merupakan implementasi dari keyakinan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Bapak mengajak kalian berdiskusi, tujuannya adalah supaya kalian menjadi manusia yang tangguh, manusia yang tidak gampang tergoyah oleh gangguan-gangguan kiri kanan karena kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, tiada Tuhan selain Allah. Itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memiliki jiwa semangat. Ya, oke. Bapak beri apresiasi sangat bagus sekali setiap kelompok. Ya, kalau boleh Bapak apresiasikan itu ibarat nilainya oke lah 8-9. Luar biasa sekali. Dan setelah diskusi ini mungkin akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita selanjutnya. Mungkin pertemuan kita insya Allah selanjutnya setelah kita mengkaji dengan keesaan Allah, kita sudah memahami, sudah sudah paham dengan apa yang makna esa dan seterusnya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan Asmaul Husna, dengan kebesaran Allah selanjutnya ya. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum Bapak lanjutkan atau Bapak akhiri, ada yang ingin disampaikan? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Ya. Sebelum kita tutup bersama-sama, mari kita bersama-sama kembali berdoa untuk menutup daripada kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.